Pemirsa, ada korupsi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK memecat satu pegawainya, Novel Aslen Rumah Horbo, yang terbukti menilap uang perjalanan dinas. Selain itu, KPK juga memproses dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Novel. Tidak tanggung-tanggung, duit perjalanan dinas yang diduga ditilap pegawai KPK, Novel Aslen Rumah Horbo, sebesar $0,5 miliar, tepatnya 550 juta rupiah, yang dilakukan pada 2021 hingga 2022. KPK memecat Novel dan memastikan pemecatan itu tidak menghentikan pengusutan dugaan pidana yang dilakukan Novel. Keropos di tubuh KPK bukan kali ini saja. Sebelumnya, hanya dalam kurun waktu Desember 2021 hingga Maret 2022 terjadi praktik pungutan liar di rutan KPK. Nominalnya mencapai 4 miliar rupiah dan bisa jadi lebih. Sudah ada ratusan orang yang diperiksa, yakni 187 orang. Tapi KPK tak kunjung menetapkan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Tentu kami fokusnya kepada proses yang kami lakukan. Ya, saat ini terlebih kemudian kami sedang melakukan proses penyelidikan kan terhadap dugaan adanya kecurangan di rutan KPK. Kalau kita berbicara mengenai pidana umum, saya kira kan bukan ranah KPK kan gitu ya. Kalau ada keluarga korban melapor misalkan, ya itu kan pidana umum gitu ya. Pidana umum ya artinya kan los aja KPK nggak ngalangin ya. Melapor dalam apalagi kemudian yang berhubungan asusila itu kan teman-teman juga tahu ada delik aduan dan seterusnya kan. Nah, itu ya tidak bisa kami batasi, artinya bukan menjadi wewenang kami gitu. Ada pula kasus dugaan petugas rutan KPK yang melakukan pelecehan seksual terhadap istri seorang tahanan. Pelaku juga memeras korban dalam rentang waktu Agustus hingga Desember 2022. Ini belum termasuk ulah pimpinan KPK yang melakukan sejumlah pelanggaran etik hingga dugaan pidana. Komisi Anti Korupsi pimpinan Firly Bahuri pada akhirnya dinilai semakin tidak profesional. Mulai dari kebocoran informasi penyidikan di Kementerian SDM, juga terungkapnya praktik pungutan liar di rutan KPK, menunjukkan telah terjadinya pengeroposan nilai integritas di KPK. Mengapa nilai integritas merosot di KPK? Karena tidak adanya keteladanan dari para pimpinan. Bagaimana mungkin para pimpinan KPK dapat memberi keteladanan jika dua di antara pimpinan telah dijatuhi sanksi etik? Yang pertama, Ketua KPK, Firly Bahuri, dijatuhi sanksi etik dalam perkara helikopter, dan yang kedua adalah Lili Pintauli Siregar karena menjalin hubungan dengan pihak yang berperkara dan dugaan penerimaan gratifikasi tiket dan akomodasi MotoGP. Sementara itu, di tengah banyaknya sorotan terkait terjadinya beberapa kali pelanggaran pidana dan etik di KPK, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK Kamis lalu memutuskan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, tidak melanggar kode etik. Johanis Tanak dinyatakan tidak terbukti berkomunikasi dengan pihak yang berperkara, yakni pejabat Kementerian ESDM, Idris Sihite. Meski dalam putusannya, Dewas KPK menyatakan Johanis Tanak tidak melanggar kode etik, salah satu dari 3 anggota Dewas KPK, yakni Albertina Ho, memberikan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Anggota Majelis Etik Albertina Ho menilai Johanis Tanak melakukan pelanggaran. Albertina menilai kesalahan Johanis adalah tidak memberitahukan komunikasi dengan Idris ke pimpinan lain. Menurutnya, laporan itu wajib dilakukan. Penilaian Albertina ini kalah dengan 2 majelis lain, yakni Syamsuddin Haris dan Harjono, yang menyatakan Johanis tidak melanggar. Berdasarkan seluruh wilayah pertimbangan tersebut di atas, terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak memberitahukan kepada sesama pimpinan mengenai indikasi yang telah dilaksanakan dengan baik yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf C Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021. Pemberian vonis tidak melanggar kode etik dari Dewas KPK untuk Johanis Tanak dinilai bisa melegalkan konflik kepentingan. Pegawai lain diyakini bisa mencontoh hasil putusan. Ketua IM 57 Plus Institute, M. Praswat Nugraha mengatakan,
Dengan putusan terbaru Dewas KPK terhadap Tanak, kritisme publik terkait kian lembeknya Dewas KPK seolah terbukti. Padahal institusi pemantau itu seharusnya bisa tegas menjaga marwah KPK dan menghilangkan konflik kepentingan. Menurut Praswat menjadi persoalan ketika putusan Dewas KPK dibenarkan karena akan berpotensi berdampak pada tingkah laku insan KPK ke depan. Melalui putusan itu, maka ke depan standar etik tersebut dijadikan pedoman dalam berperilaku. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.